أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Belajar bersama ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi belajar bersama ilmu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tajwid itu apa sih? Tajwid secara bahasa artinya adalah membaguskan. Sedangkan secara istilah Imam Ibnul Jazari menjelaskan, tajwid adalah membaca dengan membaguskan pelafalannya yang terhindar dari keburukan pelafalan dan keburukan maknanya, serta membaca dengan maksimal tingkat kebenaran dan kebagusannya. Nah, di sini Imam Ibnu Al-Jazari ingin menjelaskan kepada kita bahwa dengan mempelajari ilmu tajwid, kita akan mudah membaca Al-Quran, membaguskan pelafalan Al-Quran, juga terhindar dari keburukan pelafalan dan keburukan maknanya. Serta kita juga akan mudah membaca Al-Quran dengan maksimal tingkat kebenaran dan kebagusannya. Masih ingat gak sih waktu kita belum belajar ilmu tajwid, kita salah baca alhamdulillah. Nah, itu kan bisa menyebabkan keburukan makna dalam Al-Quran. Untuk menghindari kesalahan itu, makanya kita harus belajar ilmu tajwid ya teman-teman. Nah, di sini juga aku mau bahas tentang hakikat dari ilmu tajwid yang diambil dari buku Dasar-Dasar Tilawah Shahihah karyanya Ustaz Ganjar Abu Muhammad. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, tajwid adalah memberikan setiap huruf haknya dari sifat yang terdapat padanya dan juga memberikan mustahaknya dan mengembalikan tiap-tiap satu huruf kepada asalnya atau makhrajnya. Bunyi atau lafal pada permulaannya harus sepertinya konsisten. Membaca Al-Quran itu hendaknya dengan sempurna, tanpa terbebani, dengan lembut dalam pengucapan, tanpa berlebihan. Jadi, tajwid itu artinya memberikan setiap huruf haknya dan mustahaknya. Nah, hak huruf itu apa sih? Hak huruf adalah mengeluarkannya sesuai dengan tempat keluarnya atau makhraj dan memberikan sifat asli huruf tersebut seperti itbaq, infitah, istifal, isti'la, dan lainnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kita harus memberikan mustahaknya. Apa sih mustahak huruf itu? Nah, mustahak huruf adalah sifat yang berasal dari sifat asli huruf yang muncul sewaktu-waktu pada huruf tertentu saja, seperti sifat tafkhim, suara tebal yang diakibatkan sifat isti'la, atau tarqiq, suara tipis yang diakibatkan oleh sifat istifal. Di sini juga Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan bahwa dan mengembalikan tiap-tiap satu huruf kepada asalnya atau makhrajnya. Bunyi lafal pada permulaannya harus sepertinya konsisten. Artinya, dalam pengucapan bacaan Al-Quran, kita harus mengembalikan tiap-tiap satu huruf kepada asal atau makhrajnya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa bunyi lafal pada permulaannya harus sepertinya konsisten. Nah, artinya ketika kita membaca Al-Quran dengan mad 2 harokat di awal ayat itu harus sama dan konsisten untuk keseluruhan ayat. Berkata Imam Asy-Syafi'i, setiap huruf memiliki timbangan, maka janganlah melebihkan timbangannya dan jangan pula mengurangi timbangannya. Timbangan huruf adalah hak-hak huruf yang harus diberikan saat huruf tersebut dibaca. Nah, untuk contohnya, kita baca satu ayat surat Al-Fatihah. Dalam satu ayat itu, kita harus konsisten membaca huruf mad dengan timbangan yang sama. Contoh, Maliki yaumiddin. Nah, satu lagi di sini, ternyata membaca Al-Quran itu hendaknya dengan sempurna, tanpa terbebani, dengan lembut dalam pengucapannya, tanpa berlebihan. Ada cerita sedikit nih teman-teman, waktu aku belajar tajwid dan masih belum benar bacaan Al-Qurannya, karena belum sempurna, merasa terbebani, dan juga belum lembut sampai berlebihan kayak
Kayak gini nih teman-teman. Aku tuh karena masih belajar mungkin ya, sampai mulut aku dimonyong-monyongin. Anak aku bilang, "Umi, kenapa sih kok belajar membaca Al-Qur'annya sampai monyong-monyong gitu, sampai alpo alpo dimanyun-manyunin gitu?" Iya teman-teman, soalnya aku tuh ternyata masih membaca Al-Quran belum sempurna, masih terbebani, belum lembut, dan masih berlebihan. Berarti bacaan aku waktu itu tuh masih salah ya teman-teman. Karena membaca Al-Quran yang benar itu hendaknya dengan sempurna, tanpa terbebani, dengan lembut dalam pengucapannya, juga tanpa berlebihan. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa harus mempelajari ilmu tajwid? Alhamdulillah ya teman-teman, insya Allah kalau kita terus berjuang dan bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, insya Allah Allah mudahkan, amin. Ya, sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.